Ustaz untuk memimpin acara kajian ini. Tafadhol. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya dalam kajian online, kajian tafsir tiap hari Jumat. Jadi mari kita bersungguh-sungguh ya, mencari agama itu bersungguh-sungguh. Tidak boleh biasa-biasa saja. Kalau kita nyari duit itu luar biasa ya, mulai dari pagi sampai malam. Karena kita dapat duit, maka untuk mencari ilmu agama itu harus bersungguh-sungguh. Apapun bentuknya ya. Entah kajian tafsir, entah kajian tazkiyatun nafs, kitab kuning ataupun kitab putih, ataupun kita ngaji bahasa Arab itu harus sungguh-sungguh karena itu menyangkut status kita besok di yaumul qiyamah ya. Jadi ini kabar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi mereka itu menyesal, orang yang baik aja menyesal ya, apalagi orang yang buruk ya. Jadi orang yang baik itu orang yang ya baik, dalam agamanya baik, ibadahnya baik, ilmunya baik, itu saja sudah menyesal ya. Karena mereka sudah ibarat kata sudah tahu tapi lebih tahu lagi ya. Nah, gimana kalau orang yang tidak tahu? Ini kan lebih mengerikan sekali ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah carut-marut dunia politik, ekonomi, sosial, budaya ini, kita harus meningkatkan ketakwaan kita dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam dan mempelajari terus-menerus ya. Karena Islam ini agama yang kokoh, agama yang kuat. Jadi harus mengamalkannya dengan baik ya, dengan pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelannya seumur hidup. Nah, termasuk di zaman akhir zaman ini ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan ya, kemarin saya share itu bahwa di akhir zaman nanti umat akan dibingungkan oleh para ulamanya ya, para ulamanya. Maka kita disuruh mencari, kata Imam Syafi'i, carilah ulama yang dibenci oleh orang kafir dan orang munafik ya. Nah itu salah satu. Nah, dan sosnya. Baik, dalam Jumat yang lalu, Jumat yang berkah ini adalah panennya umat Islam ya. Insya Allah dengan izin Allah kita mengambil panen ini ya, dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Bahwa pertemuan Jumat yang lalu itu kita membahas tentang keutamaan suratul Fatihah ya. Jadi surat Al-Fatihah ini a'dhamus surah ya. Jadi surat yang paling agung. Di mana surat ini Allah turunkan ya, dan merupakan banyak keistimewaannya ya. Di samping namanya juga kemarin harus kita sebutkan 8, Imam Al-Qurtubi itu menghitung itu ada 12 nama ya. Itu mengandung maksud bahwasanya surat Al-Fatihah itu istimewa banget gitu ya. Istimewa banget. Ya kalau surat lain mungkin ada cuma 2 atau bahkan 1 ya. Kebanyakan 1 namanya. Ya, Al-Imran ya Al-Imran atau apalagi yang memiliki 2 nama. Mungkin ada yang tahu? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu berapa? Ada yang tahu? 2? Ya, 2 nama. Baroah dan At-Taubah. Terus itu punya 2. Paling banter 2 ya. Terus kemudian surat apa lagi yang punya 2 nama? Itu surat Al-Mulk. ya Mulk, Tabarok. Ya, Tabarok dan seterusnya ya. Tapi semua itu kalau bisa kita kalahkan ya kalah dengan suratul Fatihah ya. Jadi kesimpulan minggu yang lalu bahwa pertama surat Al-Fatihah ini surat yang paling agung ya. Dan Allah turunkan begitu mulianya. Nah, surat Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab itu karena dia induknya. Jadi induknya ini kalau dijelaskan ya 30 ayat, 30 juz tadi. Betapa luar biasanya Al-Fatihah ini ya. Kemudian yang kedua adalah suratul Fatihah ini dimulai dengan Alhamdulillah ya.
Ya, nama lain dari surat Al-Fatihah ya, As-Sab'u Al-Mathani ya. Jadi As-Sab'u Al-Mathani ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang ya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ya. Jadi itu kesimpulannya, itu mulainya alhamdulillah. Makanya surat Al-Fatihah ini nama lainnya adalah alhamdu ya. Tolong camkan baik-baik. Jadi kenapa? Untuk mengingatkannya, surat Al-Fatihah dimulai dengan surat Alhamdu ya. Alhamdu itu nama lain dari Al-Fatihah ya, termasuk tadi Umul Kitab ya, termasuk As-Sab'ul Mathani ya, 7 yang diulang-ulang, termasuk Asy-Syafi ya, yang memberikan pertolongan, Al-Wafi yang memberikan kecukupan, Al-Kafi yang memberikan kecukupan, cukup, hampir sama ini, Al-Wafi dan Al-Kafi ya. Al-Asas itu adalah pondasi, Al-Hamdu dan ujian ya, itu masih seperti itu, tapi Al-Qurtubi itu sampai 12 ya. Selebihnya dicari sendiri ya. Nah, yang ketiga, kesimpulan supaya antum tahu bagi yang tidak hadir ya. Kenapa ada sebagian itu memulai dengan basmalah ya, ini dua-duanya benar dan dua-duanya diamalkan para sahabat. Jadi sahabat sejak zaman sahabat itu sudah ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, kelompok yang kedua adalah menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, alasannya adalah yang pertama, memang suratul Fatihah ini memang dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Itu benar dan itu memang seperti itu. Yang kedua, sebagian sahabat termasuk zaman sekarang itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Alasannya adalah bahwa ayat bismillahirrahmanirrahim ya, itu ada dalam surat lain, surat An-Naml ya, ketika Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis, itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ayat bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang paling mulia sekali, bahkan keutamaannya luar biasa. Salah satunya adalah barang siapa yang memulai pekerjaan dan kemudian tidak mulainya dengan basmalah, maka terputuslah ya barokahnya. Tidak ada pahala, tidak ada berkah, tidak ada pertolongan, tidak ada kebaikan dan seterusnya. Ya, itu apapun. Nah, karena ini perkara yang baik, maka itu dimulailah basmalah. Sehingga para ulama atau jumhur ulama memberikan kesimpulan bahwa basmalah ini dimulai kepada setiap surat. Yaitu sebuah kesimpulan ya. Supaya antum tahu saja ya. Jadi ini sama-sama benarnya, karena memang yang pertama itu memahami bahwa itu dimulai dari ayat yang apa adanya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang mulia Muhammad SAW, itu alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga orang-orang Mekah ya, Madinah atau kelompok-kelompok yang berhaluan ke Arab itu menggunakan langsung alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan itu memang begitu, itu apa adanya. Dan adapun yang lainnya itu menggunakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu alasannya ngalap berkah dan itu boleh ya. Bahwa kita memulai sesuatu ayat, sesuatu surat ya, itu menggunakan basmalah. Jadi jelas di sini ya, supaya antum tidak bingung ya. Nah, sebelum kita membacakan tafsirnya, di sini lebih luar biasa lagi ya. Saya ulangi lagi tentang hadis qudsi. Ini Masya Allah luar biasa ya hadis qudsi ini ya. Tentang suratul Fatihah ya. Kan kemarin kita sampaikan bahwa suratul Fatihah itu dibagi menjadi 2 ya. Yang satu milik Allah atau sifat-sifat Allah, yang kedua adalah permintaan hamba. Ini saya bacakan hadis qudsi terjemah ya. Saya singkat-singkat karena waktunya mepet sekali ya. Ya. Ini di dalam kitab Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim dari Abu Hurairah ya. Itu adalah ketika beliau ditanya tentang bacaan suratul Fatihah ketika kita posisinya di dalam makmum ya. Jadi surat Al-Fatihah ini wajib dibaca. Ketika kita makmum itu cukup kita agak sirri, yang mendengar hanya kita. Kemudian beliau mengatakan,
Abu Hurairah menjawab dari pertanyaan bagaimana jika kalau kita sedang sholat di belakang imam atau berjamaah. Beliau mengatakan bahwa mereka harus membaca suratul Fatihah dengan cara pelan. Ya, maksudnya hanya diri sendiri ya yang mendengarkannya. Kemudian Abu Hurairah itu menyebutkan sabda Rasul. Jadi ini hadis qudsi yang tadi mau saya sampaikan. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Nasai ini di Imam An-Nasai ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Aku menjadi sholah, yakni suratul Fatihah, antara aku dan hambaku dalam dua bagian. Ini hadis qudsi bahwa Allah menjadikan suratul Fatihah itu dua bagian. Yang pertama Allah sendiri dan yang kedua adalah hambaku. Aku akan memberikan apapun yang diminta oleh hambaku. Ya. Jika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Allah berkata, hambaku telah memujiku. Ya. Jadi kalau kita memuji Alhamdulillahirabbil alamin, itu maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Jadi Masya Allah ini. Makanya kalau sholat itu harus khusyuk, karena kita dialog dengan Allah. Jangan cuman Alhamdulillahirabbil alamin tapi hati kita tidak khusyuk, tidak menghadap Allah. Bahaya banget ya. Apalagi tidak tahu artinya ya. Karena Allah sendiri mengatakan begitu, hambaku telah memujiku. Jika dia membaca ya Maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Jadi Maliki yaumiddin. Allah menambahkan, hambaku telah mempercayakan atau memberikan kuasa atas urusannya kepadaku. Itu kalau seseorang mengatakan Maliki yaumiddin ya. Jika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, ini adalah urusan antara aku dan hambaku. Aku akan memberikan apapun keinginan hambaku ini jika ya. Jadi ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyampaikan bahwa ini adalah urusan hambaku, maka aku akan memberikan. Kan itu kan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan aku menyembah kepadamu lah ya Allah dan aku meminta pertolongan ya. Itu kan artinya itu. Berarti kita mohon pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan artinya iyyaka kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Maka Allah mengatakan bahwa hambaku telah meminta sesuatu dan ini perjanjian antara aku dan hambaku, maka aku akan turuti segala keinginan dia. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berkata, ini untuk hambaku, aku akan memberikan apapun keinginan hambaku. Jadi yang terakhir tadi ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi itu artinya adalah ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus ya. Jadi Islam maksudnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan yang engkau berikan petunjuk bagi mereka, yang engkau berikan kenikmatan ya. Jalannya orang-orang soleh, para nabi, sholihin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dolin itu adalah orang Nasrani. Maghdub itu orang Yahudi. Orang yang engkau murkai itu orang Yahudi. Dolin sedangkan orang yang tersesat adalah orang Nasrani. Maka Allah berfirman bahwa ini adalah permintaan hambaku dan aku akan mengabulkan. Jadi begitu, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi ini hadis qudsi riwayat Imam Nasai ya. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran ya. Nah kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau tadi Imam Nasai ya, Imam An-Nasai seperti itu tadi. Sedangkan hadis riwayat Imam Muslim ya, itu disebutkan setengah untukku dan setengah lagi untuk hambaku, aku akan memberikan apapun yang dia minta. Jadi sama ya. Jadi yang meriwayatkan Imam An-Nasai dan Imam Muslim. Baik, itu pembukaan sebelum kita bacakan tafsirnya di dalam surat Al-Fatihah ya.
Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau artinya itu segala puji milik Allah, Tuhan ya seluruh alam. Ya itu kalau artinya. Jadi ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji pada Allah. Segala puji milik Allah. Aikulu ya ibadi ya. Maka katakanlah, maksud dari tafsir ini adalah katakanlah hamba-hambaku idza aratum syukri ya wa thana'i alhamdulillahi ashkuru ala ihsani wa jamili ilaikum ya. Jadi dalam tafsir ini dikatakan itu maksudnya bahwa katakanlah hambaku apabila engkau ingin bersyukur ya, atau mensyukuri atas segala kenikmatanku dan memujiku, maka ucapkanlah alhamdulillah ya. Jadi ini khususnya di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu berarti kita memuji kepada Allah, dan ini ajaran dari Allah, dan ini adalah ajaran yang paling benar dan memang harus ya. Allah itu suka dipuji dan memang harus dipuji. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya. Seluruh milik Allah ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di langit itu miliaran bahkan triliunan malaikat ya bertasbih. Bahkan di dalam hadis dikatakan satu hari itu malaikat 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur berzikir tanpa pernah keluar. Itu tiap hari. Coba bayangkan dari dulu sampai sekarang 70 setiap harinya. Itu berapa triliun itu malaikat bertasbih semua. Jadi malaikat itu makanannya itu tasbih. Kalau kita makanannya nasi kapau, nasi kebuli, nasi mandi ya. Ya. Nasi kebuli ayam. Nasi kebuli ayam ya. Nanti kapan-kapan Mas Joko ini ya, kemarin saya tanya dari Klaten ya. Coba Mas Joko nanti minta uang ke Ustadz Salman ini ya. Pesen nasi liwet ya. Cari itu daerah sini ada nggak? Kita bikin aja Ustadz, saya bisa Ustadz bikinnya. Oh bisa ya? Ya udah. Ustadz. Ya. Nanti minta itu uangnya. Ada itu, bankingnya ada itu. Nanti nasi liwet. Saya pernah di Solo itu makan nasi liwet enak sekali ya. Nasi liwet sama ayam ya. Itu menikmati. Itu makanannya manusia. Itu nasi. Makanya kalau saya sebutkan nasi itu ini tahadus binikmah, dan alhamdulillah saya muji pada Allah bisa makan nasi kapau, nasi liwet, nasi mandi, nasi kebuli, nasi uduk. Nah, kalau nasi uduk hampir tiap hari. Ya dan seterusnya ya. Jadi nikmati aja, hidup ini harus dinikmati ya. Habis itu alhamdulillah. Jadi umat Islam, orang beriman tuh enak banget ya. Ketika kita makan enak, kita makan nasi padang, habis makan alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Ini ajaran dari Allah lah ya. Qulu ya ibadi ya. Katakanlah hamba-hambaku apabila engkau hendak bersyukur atas segala nikmatku dan memujiku, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan ini untuk semuanya, untuk misalnya kita selesai ngaji alhamdulillah. Makanya kan alhamdulillah kan. Kita selesai dari masjid alhamdulillah. Masuk masjid berdoa bismillah. Ya, kalau mau masuk kamar mandi juga pakai basmalah, tapi di luar, masih di luar. Bismillahirrahmanirrahim kan. Allahumma ini a'udzubika minal khabthi wal khaba'is kan gitu kan? Ya. Terus kemudian apapun lah ya, apapun apabila selesai alhamdulillah. Setelah kita ibadah, setelah kita berzikir, setelah kita makan, setelah kita melakukan pekerjaan dari kantor, setelah kita jualan, setelah kita bahkan saya itu berusaha tahadus binikmah ya, ngambil air bismillahirrahmanirrahim tak tuangkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, alhamdulillah. Saya ngalah berkah, mumpung ingat. Ya, karena saya tahu ini alhamdulillah ini masya Allah, ya. Setelah apapun lah, setelah selesai keperluan kita alhamdulillahirabbil alamin, kita puji karena hanya Allah. Ya. Setelah nikah alhamdulillah ya. Masa setelah nikah ijab kabul ya. Ya. Kalau praktekkan lagi nggak apa-apa. Ya itu ya. Ashkurun, bersyukurlah kalian ya kepadaku ala ihsani wa jamili ilaikum, atas kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan banyak ya. Kebaikan fisik, alhamdulillah semua ini nggak ada yang cacat ya. Alhamdulillah ya. Kalian bersyukurlah ya. Ya, mungkin cara bersyukur itu dengan melihat yang lebih bawah, masya Allah ya. Ada saudara kita itu yang saya punya murid itu ya Allah, makanya saya bersyukur pada Allah terus-menerus ya.
terus menerus ya. Saya punya murid itu tunanetra itu dari dulu ya. Ada murid mahasiswi saya tunanetra di Surabaya dan di sini di Jakarta ini. Ada juga yang kena matanya juling, tapi masya Allah ya, masya Allah lah pokoknya, masya Allah, alhamdulillah ya. Maka Allah memberikan keutamaan yang luar biasa di sini tentang keutamaan pujian-pujian ini, yang memang pujian itu jadi Rabbal insani wal jinni wal malaikati wa rabbus samawati wal ardina ya atsana wa syukrillahi rabbil alamin dzuna ma ya'budu min dunihi ya. Jadi Tuhan kita Allah Ta'ala ini Tuhannya manusia, Rabbul insan wal jin wal malaikah wa rabbus samawati wal ard ya. Tuhannya manusia, Tuhannya jin, Tuhannya malaikat, Tuhan yang langit dan bumi. Dan pujian-pujian itu memang hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang kita tidak boleh menyembah selain padanya ya, masya Allah. Itu ya, itu tafsir daripada alhamdulillahirabbil alamin. Camkan baik-baik, Allah suka dipuji. Dalam hadis lain dikatakan dan ini baik. Jadi begini, manusia itu kan suka dipuji, apalagi ketika manusia itu kaya misalnya ya. Itu fitrahnya begitu ya. Nah itu aja padahal pujian manusia itu kan lemah ya, mungkin memuji punya maksud tertentu ya. Gimana dengan Allah ya? Allah itu kan memiliki seluruh apa yang ada di langit dan bumi dan makhluknya itu masya Allah. Maka sudah semestinya kita harus memujinya setiap saat, bahkan kalau bisa setiap detik. Silakan antum alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat masalah, alhamdulillah ya Allah, karena masalah ini menjadikan kita itu banyak pahala, banyak berzikir ya Allah. Alhamdulillah dapat rezeki ya Allah, alhamdulillah dapat nasi kebuli gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa ngisi, dipercaya oleh umat ngisi ya Allah, sehingga saya harus membaca, saya harus mempelajari, saya harus mengusahakan. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah ya Allah dapat kemudahan, insyaallah. Ar-Rahmanir Rahim ya. Ya, pengasih lagi maha penyayang, artinya begitu ya. Alladzi wusi'at ar-rahmatu kullu syai'in. Jadi Rahman ini begitu luasnya rahmat Allah segala sesuatu. Wa amma fadlu jamil anam, dan keutamaan seluruh ciptaan Allah itu masya Allah ya. Bima an'ama ala ibadi minal khalqi war rizqi wal hidayati ila sa'adatid daraini ya. Fahuwa Rabbul Jalil Al-Adim ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini adalah keutamaan Allah yang begitu luas terhadap ciptaannya dan keutamaannya seluruh ciptaan makhluknya. Dan Allah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya dari sisi ciptaannya, dari sisi rezekinya, dari sisi hidayahnya, dan dari sisi sa'adah. Jadi sa'adah itu bahagia ya. Jadi orang-orang beriman itu orang yang bahagia ya. Nggak punya duit, alhamdulillah bisa ngaji, dan ini bahagia. Ngantuk-ngantuk bahagia. Punya duit, alhamdulillah. Dikasih duit, alhamdulillah. Masya Allah, pokoknya alhamdulillah lah ya. Sekarang makan nasi sama telur, sama misalnya sama sambal, alhamdulillah. Besok nasi sama gulai, sate, alhamdulillah. Besoknya lagi sama rendang ayam, rendang daging, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah lah. Pokoknya alhamdulillah lah ya. Coba kalau antum bisa mengamalkan ini tadi kan banyak ya. Makan alhamdulillah, dari keluar ini alhamdulillah, habis zikir alhamdulillah, habis ngaji alhamdulillah. Wah, satu hari itu bisa ratusan. Dan itu besoknya memiliki amal itu nggak main-main loh ya, nggak main-main ya. Makanya saya berusaha ketika ditanya gimana kalau kita ini besok yang menghisap, kemudian kejelekan kita diambil, nggak apa-apa. Tapi kita punya insya Allah, saya yakin dengan janji Allah ketika kita memanfaatkan alhamdulillahirabbil alamin itu masya Allah, besok jadi yaumul kiamah itu pembalasannya luar biasa ya. Termasuk hidayah ya. Hidayah ini alhamdulillah kita dari kecil sudah Islam, dari kecil sudah ngaji, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang di usia segini kita tahu ilmunya ya, insya Allah ya. Termasuk di sini rezeki, hidayah, ciptaan Allah, kebahagiaan,
Dan kita memuji pada Allah ini juga alhamdulillah ya. Kita memuji itu sendiri adalah bentuk sebuah anugerah dari Allah, Masya Allah ya. Dan segala bentuk ciptaan Allah, kebaikan ya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kalau kita tahu ilmunya itu enak lah. Ya, melihat cermin alhamdulillah ya. Melihat orang yang rezekinya banyak alhamdulillah ya. Melihat orang yang kesulitan alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah kita doakan pada Allah, bukan menghina ya. Menghina itu nggak boleh kalau menghina. Kalau misalnya ada orang yang misalnya cacat tadi, kita bersyukur alhamdulillah kita nggak cacat, tapi kita doakan supaya dia dapat pahala yang banyak dan kita dapat pahala karena kita mendoakan. Nah, enak-enak. Pokoknya kalau punya ilmu tuh enak sekali kok. Jadi kalau antum misalnya lihat orang yang ngamen ya, ucapkan alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita kasih kenikmatan, kita nggak sampai seperti itu, dan mudah-mudahan dia dapat rezeki alhamdulillah. Loh, enak kan? Lihat anak pang yang anak pelaku maksiat, alhamdulillah saya tidak maksiat, kita doakan orang yang maksiat supaya tobat. Nah, enak. Jadi semua itu enak. Orang beriman itu semuanya enak. Misalnya kita didolimi penguasa, alhamdulillah ya. Ini mengurangi dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita. Kita doakan supaya para pendolim itu taubat dan kemudian sadar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin ya, yang menguasai atau rajanya, bisa diartikan Malik. Malik itu kan bisa dibaca Malik. Jadi panjang Maliki yaumiddin ya. Kalau kita perhatikan di masjid-masjid itu ada dua cara bacanya ya. Bisa dibaca Maliki yaumiddin, itu artinya rajanya ya, hari kiamat ya, atau Maliki yaumiddin. Boleh ya, dua-duanya boleh ya. Jadi Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin ya. Dua-duanya boleh. Kalau dibaca Malik itu rajanya ya, rajanya hari pembalasan. Ya. Ai huwa subhanahu al-malik alil jazai wal hisab ya. Yakni Allah Ta'ala ini adalah rajanya yang memberikan pembalasan dan hisab ya, besok yaumul kiamah, hisab ya. Yang akan menghisab seluruh makhluknya ya, mulai dari manusia dan jin ya. Jadi jin juga dihisab ya. Kalau hewan-hewan kan ya enggak lah. Maka dalam ayat lain di surat Al-Infitor ayat 19 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la tamlikun nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah ya. Itu dalam surat Al-Infitor ya. Yauma, pada hari itu, la tamliku, tidak memiliki nafsun seseorang ya, tidak memiliki kuasa, li nafsin, atas jiwa, diri dan orang lain, syai'an ya, sesuatu, wal amru yauma idzillah, dan perkara pada saat itu milik Allah. Jadi pada hari kiamat nanti itu orang tidak ada kuasa. Jadi orang mau raja, mau presiden, mau menteri itu nggak punya kuasa pada orang lain. Masing-masing itu miliknya Allah. Allah akan menghisab. Ya. Jadi makanya kalau antum punya ilmu itu enak-enak. Semua itu jadi dapat pahala. Antum ngasih kebuli itu diniatkan, ya Allah, aku ngasih nasi kebuli ini kepada orang-orang pilihan ini. Ya, para sahabat ini pilihan ini. Ya. Kalau kita ngasih rezeki kepada orang umum saja, ya, bahkan orang kafir aja, itu kalau kita niatkan baik itu dapat pahala. Apalagi ngasih kepada penghafal Quran, pada pengemban dakwah, Masya Allah, ini jadi amal jariah ini, bisa jadi amal jariah ini. Ya, makanya saya ngasih tahu itu guyon itu bukan guyon biasa, guyon yang penuh dengan ilmu itu. Ya, ini khususnya bos nasi kebuli, nasi bebek lah. Ya, nasi bebek, ganti nasi bebek nasi kebuli. Ya berarti temanya nanti nasi liwet ya, nasi liwet temanya ya. Biar Mas Joko yang ini buatkan, tinggal uangnya ini. Baik, sebelum saya lanjutkan silakan, ada yang tanyakan nggak? Ustaz, saya mau tanya.